Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan aplikasi di tugas besar DDP dan judul aplikasi yang kami buat yaitu Movie Service. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizky Lamuan dengan NIM 211511049. Selanjutnya teman saya yaitu Fikritrias Ramadan dengan NIM 2115111036. Oke, judul aplikasi yang kita buat itu yaitu Movie Service. Dan apa sih deskripsi aplikasinya yaitu? Oke, Movie Service ini merupakan sebuah sistem perhitungan transaksi servis motor yang bertujuan untuk mempermudah kasir dalam melakukan perhitungan transaksi servis motor. Jadi bisa diibaratkan bahwasannya Movie Service ini ya aplikasi untuk kasir, namun kita bisa dibilang di kasirnya itu yaitu di servis motor. Nah, kalau kita ibaratkan kalau aplikasi kasir-kasir pada umumnya itu ya biasanya kan digunakan di swalayan gitu, di mana produknya itu yaitu kayak makanan dan lain hal sebagainya. Nah, kalau di Movie Service ini kita membantu kasir untuk transaksi servis motor gitu, seperti kayak nantinya produknya itu kayak ganti oli, servis rutin dan lain hal sebagainya. Gitu. Nah, si Movie Service ini kita buat dengan menggunakan bahasa C. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi yang akan disampaikan oleh Fikri. Silakan. Fitur-fitur aplikasi yang kita buat di sini, pertama ada entry data service untuk menginput data, yang kedua melihat data service, yang ketiga ada menghapus data service, yang keempat ada mengedit data service yang apabila ada produk yaitu kenaikan atau pengurangan, yang keempat ada proses data transaksi, yang kelima ada melihat data transaksi, yang ketujuh ada melihat detail transaksi, yang ke-8 ada diskon setiap pembelian kelipatan 3 kali, yang ke-9 dan yang terakhir ada struk bukti transaksi. Nah, oke, akan saya jelaskan kembali. Jadi kita itu di aplikasi tersebut memiliki 9 fitur, di mana ada entry data service. Nantinya itu kita bisa mengentry gitu data-data service atau si produk yang dijual oleh si service motor tersebut gitu. Nah, untuk fitur nomor 1 sampai 4 ini akan ditanggung-jawabi oleh Fikri, di mana Fikri bertanggung jawab untuk entry data service, melihat data service, membuat program menghapus data service dan juga edit data service. Selanjutnya saya bertanggung jawab untuk fitur dari proses transaksi, melihat data transaksi, detail transaksi, menetapkan diskon dan juga struk bukti transaksi. Oke. Selanjutnya struktur menu aplikasi yang kita buat yaitu jadi nantinya ada menu utama gitu, di mana menu utama itu terdiri dari 4. Yang pertama ada entry data service, yang kedua ada data service, yang ketiga ada transaksi, yang keempat ada data transaksi. Nah, entry data service nantinya seperti yang tadi saya katakan bahwasanya ini untuk mengentry si service-nya apa saja gitu. Nah, di dalamnya nantinya akan didemokan selanjutnya. Yang kedua ada data service. Nah, di data service juga ada 2 menu lainnya yaitu hapus layanan atau hapus service dan juga edit service gitu. Nah, selanjutnya di menu itu ada transaksi gitu. Nah, di transaksi ini prosesnya akan ada input data pelanggan, setelahnya ada memilih service yang akan dipesan, selanjutnya dijumlahkan semua si total si service-service-nya gitu. Nah, selanjutnya ada penentuan diskon. Nah, yang keempat ada menu data transaksi di mana di dalamnya ada menu detail transaksi untuk melihat si detail dari sebuah transaksi. Oke. Selanjutnya kita akan demonstrasikan programnya atau aplikasi Movie Service ini. Nah, jadi di awal akan ditampilkan menu gitu. Menunya ada 4, entry data service, transaksi, dan juga data transaksi seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, di sini menu 1 dan 2 ditanggung-jawabi atau nantinya akan didemokan oleh Fikri dan 3, 4 akan didemokan oleh saya. Untuk Fikri silakan untuk mendemokan menu nomor 1 dan juga 2. Terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan data di nomor 1 dan 2. Misalkan di sini saya memilih entry data service. Misalkan kode service di sini saya akan menginput dengan nama A001. Ketika kita sudah menginputkan data A001, dalam program keluar kode service sudah ada. Silakan inputkan kembali. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita memiliki kode-kode service yang unik, sehingga setiap kode service tersebut berbeda dengan data yang lainnya. Dan dalam program sudah dilakukan pengecekan secara otomatis. Maka kita misalkan di sini akan menginput data dengan nama A006. Ketika
ketika program tersebut memunculkan hal seperti ini, maka data service tersebut sudah benar. Misalkan di sini nama servisnya yaitu coba-coba. Yang kedua, harga di sini misalkan harganya 16.000. Kategorinya rutin. Nah, jika data di entry data ini sudah selesai, maka data service tersebut akan disimpan dan akan ditawarkan untuk kembali ke menu utama atau keluar. Jika ingin ke menu utama, kita akan mengetikkan enter dengan nomor 1. Nah, jika sudah sini, maka kita akan melihat data service dari entry data kita yang telah inputkan. Untuk melihatnya, maka keluarlah data-data yang sudah kita masukkan. Ketika kita menambahkan data, maka ID di sini akan mengikuti data yang akan kita input. Di sini ada ID, kode, nama, dan harga dan kategori. Yang kita input adalah dengan ID 4, kodenya A006, namanya coba-coba, dengan harga 16.000, kategori rutin. Dalam data service ini ada edit data, hapus data, dan main menu. Misalkan di sini saya akan mengedit data. Di sini saya memilih ID nomor 4. Semisalkan di sini saya mengedit data yaitu nama service. Semisalkan di sini mengganti oli. Nama servisnya saya ganti menjadi ganti oli. Untuk melihat data tersebut berhasil atau tidak, kita harus ke menu awal. Lalu seperti yang kita lihat bahwa data tersebut sudah terganti namanya menjadi ganti oli yang asalnya coba-coba. Lalu kita akan mencoba hapus data. Di sini saya akan mencoba untuk ID nomor 4 dengan kode A006. Untuk melihat apakah data tersebut sudah terhapus atau belum, maka kita harus mengetikkan enter ke 1. Untuk kembali, seperti yang kita lihat bahwa data tersebut sudah hilang, data ID nomor 4 dan kode A006 telah hilang. Mungkin sekian yang saya jelaskan, kedepannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo Mohan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan menu nomor 3 dan juga menu nomor 4. Oke, untuk menu nomor 3 sendiri, yaitu transaksi. Seperti yang saya tadi katakan, bahwasanya di transaksi itu akan dipinta dulu gitu, nama si customer-nya siapa, misal Marina, misal. Nomor STNK-nya yaitu 123, misal. Itu kode service apa saja yang akan dia pesan, misal kita di sini dipinta untuk menginputkan kode service, misal A001, kuantitasnya 1. Mau entry data lagi nggak? Ya. Misal dia tuh ganti busi sama ganti oli, misalkan kodenya A002. Kuantitasnya berapa? 1 kali, misalnya. Entry data lagi? Tidak? Oh, tidak. Nah, setelah tidak, akan keluar struknya, yaitu nama Marina, nomor STNK 123, total 67.800, total diskon 0, total semuanya 67.000, jadi 67.800. Nah, di sini ada detail transaksinya ya, seperti yang tadi dipilih, bahwasanya servisnya ada penggantian busi dengan kuantitas 1 harga 17.800 dan ganti oli gitu. Oke. Nah, di sini ditawarkan kembali ke menu utama atau keluar ya, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita lihat data transaksi. Nah, yang tadi saya bikin kan udah ada nomor ID-nya 1. Nah, ID di sini akan diisi secara otomatis saya buat di programnya otomatis. Nah, di sini nama pelanggannya Marina, STNK-nya 123, tanggalnya tanggal sekarang, total 67.800, diskonnya 0, dan total semuanya jadi 67.800. Nah, misal di sini ditawarkan ingin menampilkan detail atau enggak. Misal kita ingin menampilkan detail nomor 1, ya tadi, seperti yang tadi, sama seperti struknya gitu. Di sini ada namanya Marina, STNK, sekian, deskripsinya, setelah itu ya detail transaksinya seperti apa. Oke, kita kembali ke menu utama. Misal ke menu nomor 4. Kan setelah tadi ada fitur di mana fitur diskonnya itu yaitu ketika si pelanggan tersebut membeli di kesempatan yang ketiga kalinya, maka dari itu akan mendapatkan diskon sebesar 20% gitu. Nah, di sini pengecekannya itu yaitu dari nomor STNK. Nah, ketika nomor STNK-nya misal ini kan 123 sama kan. Nah, untuk kesempatan berikutnya ketika nomor STNK dengan 123 ini melakukan transaksi, maka akan diberikan diskon sebesar 20%. Oke, misal kita kembali ke main menu, kita lakukan transaksi lagi, misal Markona, namanya bebas, yang penting nomor STNK-nya gitu. Jadi yang dilihat itu dari nomor STNK-nya, misal 123. Nah, misal kita paket lengkap aja deh,
003 gitu kan. Terus kuantitasnya 1 gitu. Sama kita mengganti ya udah gitu. Cuman 003 aja. Entry data lagi kan enggak gitu kan. T. Maka dari itu dia mendapatkan 20% diskon. Kenapa? Karena si nomor STNK 123 ini adalah pembelian atau pemesanan atau servis ketiga kalinya dari si nomor STNK 123 ini. Maka dari itu ketika kelipatan 3 atau jadi misalnya nanti transaksi ketiga, nah dia akan diberikan diskon sebesar 20% dari totalnya gitu. Atau misalnya nantinya ke transaksi ke-6, ke-9 dan lain hal dan seterusnya, yang penting kelipatan 3. Oke. Mungkin sekian demonstrasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang si programnya. Oke. Di sini ada main CPP, service CPP, service.h, transaksi.cpp, dan transaksi.h. Nah, di sini service.cpp sama service.h ini adalah tanggung jawab Fikri, dan transaksi.cpp dan transaksi.h adalah tanggung jawab saya sendiri. Nah, di main.cpp ini akan saya jelaskan dulu. Nah, di sini ada beberapa prosedur. Ada main menu, close, menu or end, submenu or end, edit or delete menu, print detail, header, dan menu or detail transaksi. Nah, di menu utamanya akan memanggil main menu saja. Nah, di main menu tersebut ada apa? Ya tadi, menu yang tadi. Misal kita jalankan, nah ini, menu yang ini gitu. Ini tuh di void menu gitu. Nah, selanjutnya ketika entry data, apa yang akan dilakukan dan sebagainya, di sini. Nah, selanjutnya service.cpp dan service.h akan dijelaskan oleh Fikri Trias. Silakan Fikri. Jadi saya di sini bertanggung jawab untuk di service.h dan service.cpp. Di mana di sini kita di service.h kita membuat file header di mana kita mendeklarasikan struct. Di sini kita membuat struct yang di dalamnya ada struktur data yaitu integer ID, char kode service, char nama, char kategori, dan integer harga. Lalu di sini saya mendeklarasikan produk yaitu di dalamnya ada void buat service, void tampil service, void edit service, void delete service, dan get data by kode. Di mana kita mengambil data tersebut dari kode-kode yang sudah kita inputkan. Lalu di sini juga ada bool validation of kode. Di mana kita mengambil data dari kode-kode yang saya inputkan. Ada integer get ID dan service get by data ID. Ini di mana bedanya di sini saya mendapat data dari ID bukan dari kode. Selanjutnya saya ke service.cpp. Pertama-tama saya membuat membuat void by service dengan initial var service.dt bool checker file untuk mengutamakan ID di setiap data. Saya menggunakan perintah get ID. Lalu open file, mode append sekaligus jika belum ada filenya dengan service.dat a plus b. Selanjutnya menginput data. Setelahnya saya menyimpan data dengan perintah fprintf. Setelahnya keluar dari file dengan fclose. Selanjutnya ada void tampil service dengan inisial variable service.id file fservice integer jumlah data. Lalu mengopen file dan mode read binary saja. Setelahnya akan mengambil data dari file dengan perintah while fscanf yang lalu akan ditampilkan dan perintah printf. Setelah itu keluar dari file dengan perintah fclose yang nantinya selanjutnya ada bool validation of code dengan initial var seperti yang sudah ada di program. Lalu open file dengan mode read binary saja dan perintah fservice yang lalunya akan mengambil data dari file dengan perintah while fscanf dengan compare string dari file dengan inputan stcrmp. Jika matching, maka akan mengubah status menjadi true. Lalu keluar dari file, setelahnya mereturn dengan status baru. Setelah itu kita ada integer get ID dengan initial variable service.dat file dan yang lalunya kita akan mengopen file dengan mode read binary yang nantinya get data ID file sambil menambahkan ID-nya yang nanti akan ditambahkan ID-nya lalu mereturn ID tersebut.
Selanjutnya ada void delete service dengan inisial variable, file nama, yang lalu kita mengopen file service dan mode read binary. Lalu ada open file baru that dengan mode write binary. Lalu kita mengambil data dari file service. Jika tidak match, pindahkan ke file baru. Jika tidak, ubah status bahwa hapus berhasil jika gagal. Setelahnya, kita akan meng-close kedua file, lalu me-remove file lama dan mengganti dengan yang baru dengan name service.dat, lalu mengecek data apakah berhasil atau data tidak ditemukan atau berhasil. Selanjutnya, ke void edit service. Dengan inisial var seperti yang kita bisa lihat di program tersebut, lalu mengopen file service.dat dengan mode read binary, lalu mengopen file baru.dat dengan mode write binary. Lalu kita mengget data dengan file service.dat dengan perintah while fscanf. Jika ID-nya sama dengan parameter, maka akan melakukan proses edit. Setelah memasukkan data ke file yang baru, selanjutnya kita akan meng-close kedua file, lalu me-remove file dengan merename file baru.dat. Lalu mencek status apakah data tidak ditemukan atau data berhasil diedit. Selanjutnya ke void by kode. Di sini kita akan mengambil data berdasarkan kode. Selanjutnya ke void get data by ID. Di sini kita akan mengambil data berdasarkan ID tersebut. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, mohon. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya bertanggung jawab untuk transaksi.h dan juga transaksi.cpp, di mana kita mendefinisikan dulu transaksi.h. Nah, di sini saya membuat dua struct gitu, struct transaksi dan juga struct item transaksi. Nah, struct transaksi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 subvariabel. Yang pertama ada ID bertipe data integer, yang kedua ada nama pelanggan bertipe data char, namun di sini ada array 100, jadi bisa dibilang string. Yang ketiga ada nomor STNK, 4 ada tanggal, yang kelima ada total, dan yang keenam ada float total diskon. Kenapa ya? Karena bisa jadi si diskonnya itu nanti ada koma gitu. Nah, maka dari itu total semuanya harus float juga gitu. Nah, selanjutnya ada struct item transaksi, di mana di dalamnya ada 5 subvariabel gitu. Nah, subvariabel tersebut bertipe data sama semuanya. Yang pertama ada ID, ID transaksi, ID service, kuantitas, dan juga total harga. Nah, jadi nantinya si transaksi ini akan memiliki beberapa item-item transaksi gitu. Ibaratnya ketika kita berbelanja gitu, Shopee ibaratnya satu transaksi itu biasanya kan ada beberapa barang gitu yang kita beli. Nah, di sini saya menerapkan hal tersebut gitu di service di Movi service ini. Nah, selanjutnya saya juga mendeklarasikan beberapa prosedur dan juga function gitu. Yang pertama ada prosedur proses transaksi, di mana ini adalah proses transaksi di menu nomor 3 tadi yang telah didemonstrasikan gitu. Yang keempat, selanjutnya ada void tampil transaksi, di mana ini ada prosedur untuk menampilkan data transaksi gitu. Nah, yang ketiga ada integer get diskon. Nah, jadi di sini saya menentukan diskonnya gitu. Apakah diberikan diskon atau tidak dengan algoritma bahwasannya transaksi ketiga kali atau kelipatan 3 akan diberikan diskon sebanyak 20%. Gitu. Nah, di sini ada integer get ID transaksi sama ID item transaksi, di mana ini adalah function untuk memberikan ID secara otomatis sesuai dengan file yang ada gitu, sesuai data yang ada di dalam file. Nah, selanjutnya ada void pilih service, di mana di sini dimintai parameter yaitu ada ID transaksi. Yang selanjutnya ada function jumlah total harga item, di mana nantinya di si per item service-nya tersebut si totalnya akan disum atau ditotalkan kembali sehingga menjadi total di transaksi gitu. Nah, di sini dimintai parameter ID transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi dengan parameter ID transaksi juga. Nah, selanjutnya transaksi cari transaksi. Nah, di sini saya membuat sebuah function cari transaksi dengan parameter ID transaksi yang nantinya mengembalikan si data transaksi gitu. Selanjutnya ada void tagihan untuk memprint saja si tagihannya seperti apa. Dan selanjutnya ada bool check ID. Nah, di sini boolean check ID ini untuk mengecek itu ID-nya ada atau tidak gitu. Nah, selanjutnya di transaksi.cpp ini. Nah, di transaksi.cpp saya mengikutkan beberapa library dan juga
feedernya yaitu transaksi mengambil dari transaksi.h dan juga service.h yang tadi ditanggung jawab oleh Fikri, karena ada beberapa keperluan yang emang membutuhkan dari service.h dan service.cpp itu gitu ya. Nah, pertama ada point proses transaksi. Nah, di sini saya mendeklarasikan menginisialisasi variabel di mana variabel data transaksi bertipe data transaksi yaitu yang seperti di sini. Sorry. Nah, ini selanjutnya ada file, ada f transaksi bertipe data file. Nah, selanjutnya di sini yang tadi saya bilang bahwasannya nantinya si ID ini akan diisi secara otomatis. Nah, menggunakan fungsi apa? Get ID transaksi. Nah, di sini ada get time now. Nah, di sini kan ada tanggal. Nah, tanggalnya ini akan diisi secara otomatis menggunakan ya ini get time now gitu. strf time gitu. Nah, selanjutnya kita buka filenya gitu karena di sini transaksi ini yaitu mengappend atau menambahkan data, maka dari itu modenya yaitu A, B. Kenapa B? Karena ya kita menggunakan file binary. Nah, di sini di plus, mengapa? Ya karena ketika nantinya si file transaksi.dat ini belum ada, ya maka dari itu akan dibuat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya diinputkan data pelanggan, seperti yang tadi ada nama, nomor STNK. Nah, selanjutnya memilih service. Nah, pilih service ini seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Intinya, dia akan memilih service-servicenya seperti yang tadi dicontohkan, yaitu kayak menginputkan kodenya nanti A001. Nah, selanjutnya si totalnya ini akan mengambil dari jumlah total harga item, modul jumlah total harga item yang parameternya itu data transaksi.id. Nah, jadi saya mengirimkan data parameternya itu yaitu berdasarkan ID transaksi. Nah, kalau tadi, nah di sini saya isi dengan data transaksi.id. Selanjutnya total diskon menggunakan ini get diskon dan total semua menggunakan transaksi.total. Nah, setelah semua dilakukan, maka dari itu kita masukkan print app ke file transaksi dengan format spesial seperti ini disesuaikan dengan si struct-nya gitu. Nah, di sini si struct-nya masing-masingnya ada ID, nama pelanggan dan lain hal sebagainya. Nah, setelah itu di close, baru setelah itu kita keluarkan bukti transaksinya gitu. Nah, di sini menggunakan modul tagihan dan juga detail transaksi. Oke, selanjutnya ada get ID transaksi seperti yang tadi saya bahas. Ini untuk mengotomatisasikan ID di mana di sini kita inisialisasi variabel. Nah, di sini saya mempunyai data transaksi.id di mana nantinya ini kalau belum ada dia bakal diisi 0 karena di sini kan di return gitu. Nah, di sini kalau ada filenya maka ID yang terakhir bakal di plus. Misal ID terakhirnya 4, maka dari itu bakal di return 5 gitu. Nah, sama halnya di get ID item transaksi ya cuman di sini kalau ini file transaksi ya kalau ini file item transaksi gitu. Nah, untuk tampil transaksi sama seperti tadi, inisialisasi dulu, setelah itu di sini ada integer jumlah data untuk mengetahui jumlah datanya berapa, di open filenya dengan mode read binary ya karena emang kita hanya ingin menampilkan saja gitu. Setelah itu kita di scan app, di while sampai end of file. Ketika tidak end of file, maka datanya akan di scan app terus gitu, akan diambil terus dan setelah itu di print. Nah, jumlah datanya akan ditambahkan terus. Nah, maka dari itu jumlah datanya nanti akan ditampilkan jumlah transaksinya berapa. Nah, seperti yang tadi saya bilang gitu, ada proses pilih service gitu. Nah, pilih service ini ada char lagi, ada inisialisasi variabel dulu. Nah, di mana kita membutuhkan service data service ya. Kenapa? Untuk nah ini loh data service-nya seperti yang tadi didemonstrasikan. Selanjutnya ada menampilkan katalog service ya yang tadi. Nah, setelah itu dilakukan secara berulang gitu. Di for terus gitu. Sampai suatu kondisi gitu. Nah, makanya di sini ada input datanya dulu. Kan ini AB+, append, terus si ID-nya secara otomatis seperti tadi transaksi, terus dipilih kode service-nya. Setelah itu diambil datanya, ya yang tadi Fikri jelasin gitu, get data by kode gitu. Jadi saya mengambil data by kode di sini gitu. Jadi kuantitasnya berapa, nah maka dari itu kita print app gitu. Sesuai dengan isian yang tadi gitu. Setelah itu di close, entry data lagi tidak, kalau tidak akan keluar, kalau ya akan kembali lagi ke atas gitu. Selanjutnya jumlah total harga item. Nah, jumlah total harga item ini ya filenya diinisialisasi dulu, inisialisasi variabel terlebih dahulu, setelah itu inisialisasi variabel total 0 gitu. Nanti total ini akan ditambahkan ketika ID transaksinya itu mematch gitu. Nah, misal ID transaksinya 10, nah maka dari itu nanti akan nge-scan. Nah, jika ID-nya sama gitu, apa yang di-scan sama ID yang di parameter ini sama, maka akan ditotalkan gitu. Nah, setelah itu di return nilainya. Ya, ada integer get diskon di mana sama seperti tadi inisial dulu, setelah itu dibuka filenya, nah setelah dibaca di ini gitu. Nah, kalau ada STNK-nya sama, jumlah datanya di plus plus. Nah, jumlah data plus plus ini untuk mengetahui gitu, dia udah ngelakuin transaksi berapa kali sih. Nah,
Setelah itu kita buat gini, jika jumlah data ditambah 1, kenapa ditambah 1? Misal dia telah melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Nah, ditambah 1 kali, berarti kan ketiga kalinya di mod 3 sama dengan 0, maka dari itu kita kasih diskon 0,2 atau 20% gitu. Nah, itu di return diskonnya. Nah, untuk detail transaksi sendiri, ini hanya menampilkan detail transaksi. Selanjutnya ada cari transaksi. Nah, di mana cari transaksi ini by ID transaksi, di mana nantinya akan dicek gitu. Kalau ID transaksinya sama, ya udah returnin aja si data transaksinya gitu. Kalau enggak ya udah nggak ada yang di return gitu. Nah, untuk tagihan ini ya ini hanya sebagai output saja yang tadi, dan untuk ball check ID ini untuk mengecek gitu ID-nya ada atau tidak gitu. Nah, ini pemakaiannya di main.cpp untuk melihat di sini nih. Nah, di sini apakah ada atau enggak gitu. Kalau ada akan dikeluarkan, kalau enggak ya tidak gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di pemaparan dari apa namanya ini program, dan mungkin ini akan menutupi video yang kami buat. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.